Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, masuk lagi dalam segmen kedua episode ketiga MBKR, mentoring bareng Kang Randy. Alhamdulillah, terima kasih kawan-kawan masih menyaksikan tayangan ini dan saya berharap tayangan ini bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Yang lagi keyakinannya hilang, balik lagi. Yang lagi nggak semangat, semangat lagi. Yang sama kehidupan loyo, bad mood, semangat lagi gitu. Ya, beberapa teman-teman kalau misalnya lagi bisnis, Kang Randy juga lagi bisnis nih. Sama yang lagi jadi karyawan, saya juga jadi karyawan loh, nanti kita kenal lebih jauh lagi deh. Yang jelas kita lagi sama-sama berjuang insya Allah. Nah kawan-kawan sekalian, kita akan mulai lagi pembelajarannya. Tadi kita udah belajar ini kuntu minadzalimin, ini kuntu minadzalimin. Ya Rob, sesungguhnya aku adalah orang yang zalim, aku adalah orang yang memang salah, aku menzalimi diriku sendiri. Nanti dalam episode-episode berikutnya kita belajar dari doa Nabi Adam alaihissalam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sama tuh. Rob, aku yang sesungguhnya menzalimi diriku sendiri. Aku yang ngambil buah khuldi. Nabi Yunus juga. Rob, aku yang lari dari umatku. Aku yang lari dari umatku. Aku yang lari dari umatku. Nah, ini kesadaran yang dibangun. Nah, maka dari itu ini kuntu minadzalimin, yang pertama tadi saya sudah bahas, berfokus pada diri sendiri, kesalahannya, berfokus pada kesalahan diri sendiri. Kenapa teman-teman sekalian? Karena ketika kita berfokus pada kesalahan diri sendiri, kita akhirnya bisa memperbaiki, satu itu. Dan berikutnya gini, kalau kita menyalahkan orang lain, perhatikan ini ya, kalau kita menyalahkan orang lain, akhirnya kita menyalahkan orang lain, atau berharap orang lain itu berubah, supaya kegelapan kita ini nggak gelap-gelap banget, misal kita sedang dalam konflik rumah tangga, lalu kita merasa bahwa konflik rumah tangga ini selesai kalau istri saya berubah. Konflik rumah tangga ini selesai kalau suami saya berubah. Saya karirnya bisa bagus kalau bos saya berubah. Pertanyaannya, bos, pasangan hidup Anda, teman-teman Anda tidak dalam kontrol diri Anda. Satu-satunya yang kita bisa kontrol, satu-satunya yang kita bisa ubah adalah diri kita sendiri. Gitu loh. Jadi di sini kita ketemu di makna yang kedua nih, maknanya jadi perbaikan. Jadi setelah berfokus pada diri sendiri kita bisa perbaikan. Gini maksudnya. Kalau kita punya problem nih, misalnya kita punya problem di karir nih, di perusahaan. Kok rasa-rasanya saya sudah kasih ide gini nggak direspon, saya kasih ide ini nggak direspon. Lalu Anda mencoba menyalahkan yang lain. Anda mencoba menyalahkan ini karena user saya, manajer saya nggak akomodatif dengan ide saya. Lalu Anda menyalahkan atasan, lalu Anda menyalahkan birokrasi, Anda menyalahkan sistem finansial, Anda menyalahkan sistem marketingnya, lalu Anda menyalahkan SOP di perusahaan yang terlalu mengekang Anda. Demi Allah semuanya itu di luar kontrol Anda. Tapi satu-satunya yang Anda kontrol adalah diri Anda sendiri. Contoh begini. Oke, kok karir saya mandek sih? Ada yang salah nggak dengan cara berkomunikasi saya? Ada yang salah nggak dengan cara penyampaian saya di kantor? Ada yang salah nggak dengan cara bergaul saya? Kok dia ngomong hal yang sama diterima, aku ngomong hal yang sama kok ditolak? Yuk coba kita kembali ke diri kita. Ketika kita merasa bahwa suami kita nggak kooperatif, atau istri kita nggak kooperatif, pasangan hidup kita nggak kooperatif, kenapa sibuk minta dia berubah? Demi Allah, dia tidak dalam kontrol kita. Illa yaumil qiyamah, illa yaum yub'atsun, misalnya sampai hari kiamat teman-teman minta dia berubah. Kalau nggak berubah gimana? Kalau dia nggak mutusin berubah gimana? Misalnya Anda bikin fatwa bahwa hidup saya berubah kalau dia berubah. Pertanyaannya, kalau dia nggak berubah Anda mau apa? Apakah Anda mau gelap terus sampai ujung kehidupan Anda? Kenapa nggak kita balik teman-teman sekalian? Ketika suami nggak kooperatif, istri nggak kooperatif, kenapa nggak kita balikin? Apa mungkin dari saya ada yang salah? Apa mungkin dari ibadah saya? Apa mungkin dari saya bicara? Karena diri kita bisa ubah teman-teman sekalian. Diri ini kita bisa ubah. Diri kita ada dalam genggaman kita. Kita punya permasalahan di bisnis. Boleh banget kita melakukan evaluasi manajemen eksekutif. Seluruh manajer kita kumpulkan, kita tanya, kita telaah. Seluruh staf kita kumpulkan, kamu jualannya gimana? Oke, itu bagus, evaluasi teknis. Tetapi mengapa nggak sekali-sekali nanya? Kok stafku nggak gerak-gerak ya? Kok tim salesku kok males ya? Kok ini nggak gerak ya, nggak jalan ya? Ada yang salah nggak sama aku? Aku udah belajar belum? Baca nggak pelatihan manajemen yang aku ikutin? Kenapa kok nggak ke dalam gitu? Berpikir ke dalam teman-teman sekalian itu sangat-sangat lebih banyak manfaatnya. Anda berpikir ke dalam, ada yang salah nggak di saya? Kira-kira ada yang perlu dibaiki nggak di saya? Kira-kira saya ini salahnya di mana? Kira-kira apa lagi yang saya bisa lakukan? Melihat ke dalam ini lebih menyelamatkan, karena dengan melihat ke dalam Anda punya kesempatan memperbaiki diri. Tetapi ketika Anda berbicara, no,
Semua yang terjadi buruk-buruk itu semuanya terjadi karena si A, si B, si C, si D. Wassalamualaikum. Teman-teman menutup diri teman-teman untuk berubah. Karena teman-teman merasa gak ada masalah. Mobil itu ke bengkel karena dia rusak. Mobil gak perlu ke bengkel kalau dia gak rusak. Nah, pertanyaannya, kalau diri Anda ngerasa baik-baik saja, maka Anda gak perlu melakukan perbaikan. Gak perlu melakukan servis pada diri Anda. Tetapi ketika Anda merasa bahwa diri ini ada yang salah, insya Allah Anda akan melakukan perbaikan, Anda akan melakukan perubahan. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, inni kuntu minadz-dzalimin, ini terkait dengan yang namanya teman-teman taubat. Taubat. Dalam sebuah surah, dalam Al-Quran, taubat ini teman-teman sekalian, ya, taubat, dan ini bahasanya adalah bahasa taubat. Doa ini secara substansi adalah doa taubat. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz-dzalimin. Aku yang salah. Faghfir lana ya Allah. Kenapa taubat ini teman-teman bisa menjadi jalan dari baiknya kehidupan kita? Karena terkadang kawan-kawan sekalian, seluruh kegelapan-kegelapan yang kita temui, seluruh keburukan-keburukan yang kita temui, kegelapan-kegelapan yang kita temui, sejatinya teman-teman sekalian adalah produk dari dzunub, produk dari dzamban, produk dari dosa-dosa kita juga. Ma asobaka min sayiatin famin nafsik. Apabila ada yang buruk-buruk datang, pasti dari diriku juga. Famin nafsik, famin nafsik, famin nafsik. Seorang ulama kedatangan seorang yang sedang bermasalah, lalu kata ulama itu istighfar. Lagi sakit, ulama itu mengatakan istighfar. Berbagai macam masalah yang diadukan, ulama hanya punya satu solusi, yaitu istighfar. Karena ternyata dalam istighfar inilah kita menghabisi dosa-dosa kita. Istighfar mengikis dosa-dosa kita. Jadi dosa itu kayak ranjau gitu loh teman-teman. Kita buat dosa nih, jebret. Kita nanam ranjau di kehidupan kita tuh. Kita bikin dosa lagi, kita nanam ranjau lagi tuh. Itu demi Allah. Kalau dosa-dosa ini akan meledak tuh satu-satu. Nah, istighfar itu penawarnya ranjau. Istighfar itu nyabutin tuh ranjau-ranjau satu-satu. Maka dari itu mudah-mudahan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Selamat, mudah-mudahan saya sama teman-teman sekalian dikaruniai taubatan nasuha. Alhamdulillahirabbil alamin.